Kalau soal keinginan Prabowo maka itu kalau buat gua bagus banget. Ya. Gua khawatirnya ini agak deg-degan gua ngelihat Prabowo sekarang ini. Deg-degannya tuh janjinya banyak, Dad. Gua khawatir kayak Jokowi. Janjinya banyak dan tidak deliver. Le, nih ada yang menarik nih, Le. Yep. Ini kabar yang sangat menggembirakan Apalagi, Dad? untuk pahlawan Indonesia, petani dan nelayan. Terutama ya. Jadi petani, nelayan, perkebunan yang giat usaha di situ. Prabowo kemarin menjanjikan itu. Entah lupa gua menjanjikan atau akan kayaknya. Kalau janji kan pasti akan. Kalau bukan, maksud gua kalau janji kan udah pasti tuh. Tapi kalau misalnya akan kan belum tentu tuh. Karena kan kita juga belum ngerti apakah Sri Mulyani udah ngitung-ngitung tuh untuk itu. Jadi utangnya nelayan, utangnya petani, termasuk di perkebunan, UMKM-nya juga kita nggak tahu juga, belum tahu yang kayak apa. Tetapi gue melihatnya sih yang lebih ke pangan tuh, Le. Karena ini kaitannya pasti Prabowo melihat ini mata rantai dari untuk swasembada pangan. Itu utangnya dihapus. Nah, persoalannya adalah yang kita nggak nyangka. Kita pikirkan umumnya orang mungkin berpikir petani nelayan itu ngutangnya sama bank. Padahal mah tengkulak. Iya. Nah, gimana menentukan dia punya utang berapa dan sebagainya tuh? Klarifikasinya susah banget. Gimana nih, Le? Menurut lu, Le? Kalau dari sisi niatnya luar biasa. Jadi Prabowo ini sangat luar biasa ya. Kalau buat gue secara kebijakan, menarik, angin segar lah ya. Ya ini kan namanya presiden yang sayang rakyat ini, Le. Menarik. Rakyat kebanyakan ya. Pertanyaan gua kan, kalau data gua percayalah, pasti dia juga punya data lah, punya data. Pertanyaan gua adalah satu, mengklasifikasikan petani, apakah termasuk buruh tani? Itu kan apakah petani itu kan pemilik, petani penggarap. Nah itu kan yang gitu-gitu. Para pemilik lahan sawahnya. Tuh. Yang kedua, utang dari tahun berapa ke tahun sampai tahun berapa yang akan diputihkan itu. Kayak tadi, utang kepada siapa yang akan diputihkan itu? Apakah kepada hanya perbankan atau Bank Emok atau kepada rentenir atau tengkulak? Itu kan pertanyaan. Karena dan ketiga adalah ini yang duit buat bayar utang itu dihapuskan itu pasti kan harus dibayar dong. Iya. Itu yang dihapuskan itu duit siapa? Pakai duit siapa? Ya pasti APBN dong. Nah, sementara APBN itu cekak defisit. Itu kan masih ada utang dong. Ngutang dulu. Bukan, makanya gue harus jelas itu. Kalau jelas itu ini buat duit bayar utang dari mana? Bagaimana teknisnya segala macam. Kalau soal keinginan Prabowo maka itu kalau buat gua bagus banget. Gua khawatirnya ini agak deg-degan gua ngelihat Prabowo sekarang ini. Deg-degannya tuh janjinya banyak, Dad. Gua khawatir kayak Jokowi. Janjinya banyak dan tidak deliver. Gua khawatirnya itu aja. Nah, maksud gua para pembantunya ini mungkin harusnya mengingatkan nih, Pak, ini janjinya harus terukur bahwa itu akan deliver nih. Misalkan janji bayar utang, oke Pak, yang kita bayar ini segala macam, oke dilakukan berapa dan seterusnya. Jangan sampai nggak deliver tuh. Ya. Nah, menariknya Sri Mulyani di IG-nya udah mendukung tuh. Dia mendukung sekali tuh dengan statementnya Prabowo itu. Ya harus dukung lah, dia menteri pembantu presiden. Kalau nggak dukung dia oposisi. Bukan. Maksud gua, Sri Mulyani itu udah dia kan menteri keuangan. Dia ngerti koceknya negara ini. Bagus. Artinya adalah, dia sudah mulai antisipasi.
Jangan-jangan udah ada angkanya. Angkanya udah ada. Gitu. Bagus. Oh, gua alokasi ini sekian nih. Kan dia udah nggak familiar lah dia dengan kebutuhan petani nelayan ya. Utangnya bukan ke pinjol ya. Utangnya bukan ke pinjol. Jangan kayak Farma apa tuh? Oh iya, Indofarma. Indofarma pinjem pinjol, gila itu. Dan sampai sekarang nggak jelas itu, Le. Ya, gimana ceritanya tuh ya? Gimana ceritanya dan nggak ada follow up-nya juga tuh. Iya itu gitu. Indofarma, iya benar juga. Padahal itu dilutnya ya. Direksi ya. Direksi loh. Ngeri sekali. Sampai ke karyawannya disuruh. Itu jaksa. Makanya itu petani, buruh tani, nah itu juga harus mengklasifikasi itu. Gua tahu ya kalau Sri Mulyani udah oke sama macam. Berarti ada hitung-hitungannya, tinggal diumumin lah. Ya. Yang gua khawatir itu, Dan. Gua khawatir ini presiden baru nih, belum sebulan nih. Janjinya banyak banget. Bukan nggak boleh, memang apa bagus. Aja, hah? Apa aja? Tadi tuh sekolah. Oh sekolah, kalau sekolah kan bukannya janji itu. Janji lah, itu kan mau dijalanin tuh janji. Sekolah. Jangan sampai yang kan kemarin katanya udah berapa tuh? 10.000 ya? 10.000 ada sekian juta. Maksud gue jangan sampai ada yang terlewat. Yang kedua, yang janji itu kan, janji soal maung untuk para menteri. Para menteri ini jangan sampai maungnya ternyata nggak bisa dan sebagainya. Maungnya lari ke hutan tanda. Yang ketiga itu soal apa? Penegakan hukum. Saya mau pemerintahan yang bersih. Nah, maksud gua seneng lah, gua appreciate, tapi jangan sampai itu tidak deliver. Kayak dulu Jokowi, saya getok nih urat nadi. Kayak nadi nih, saya getok di titik ini, nanti boom, pertumbuhan 7% dan sebagainya. Enggak juga, nggak nyampe. Jadi 5%. Mobil misalkan dulu SMK nggak deliver. Banyak hal gitu. Nah, gua berharap Prabowo juga dikendalikan janji-janjinya, harus terukur. Ya, menurut gua bener juga tuh, Le. Nah, jadi yang diucapkan memang harus terukur supaya jangan sampai malah merepotkan kan. Tapi gua seneng loh Prabowo tadi ketemu Perdana Menteri Singapura. Oh. Seneng gayanya, pede banget. Oh, kalau itu sih jangan tanya. Gue seneng lah punya pemimpin kayak gitu, boleh lah. Jadi yang kayak gitu tuh baru muncul tuh sebenarnya di eranya Soekarno ya, dengan gaya kayak gitu ya. Kalau SBY kan pede juga kan, tetapi kan dia lebih pola anak sekolahan lah ya. Tapi keren, gue seneng ngeliat tongkrongan ya. Kalau Prabowo jangan ini ditanya kalau kayak gitu-gitu sama pemimpin dunia, sama Putin. Iya, gaya banget. Seneng lah. Nggak, gue lagi-lagi itu, Dan, para pembantunya tolong kendalikan supaya jangan janjinya tidak deliver. Iya. Oke, guys, kita lihat semuanya gebrakan dari pemimpin Indonesia terkini. Kayak apa ke depannya, semoga carut marut hukum, soal ketidakadilan, soal korupsi, bersihin, karakter bangsa dirubah, pangan, energi, swasembada, wah top itu kalau misalnya bisa. Keren. Luar biasa itu. Dan para menteri, gitu. tolong tunjukkan contoh yang baik. Nah, ya seperti Prabowo bilang kan, harus memberikan contoh, guys. Benar. Siapapun yang jadi pemimpin, entah itu di pemerintahan atau dimanapun. Jangan belum apa-apa dong ngeluarin kop surat gitu loh. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Murid kencing berlari, bener. Kayak gitu-gitu. Atau sing tulodo. Ingarso sung tulodo. Ingarso sing tulodo. Sung tulodo. Ing madya bangun karso. Tuturi handayani. Tuturi handayani. Iya. Nah itu kalau buat gua oke lah. Oke guys, saya bangga, saya resah, saya Indonesia. Kalian